Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi, Kak. Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Kak. Baik, Kak. Baik, Kak. Kak. Ya, baik. Semoga keadaan kalian sehat selalu ya, Dek. Bagaimana jaringan di rumah kalian? Apakah lancar? Lancar, Kak. Lancar, Kak. Baik, semoga jaringan kalian lancar sampai nanti ya. Bagaimana suara kakak? Apakah terdengar jelas? Jelas, Kak. Jelas, Kak. Baik. Yang belum presensi, jangan lupa presensi ya, Dek. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan pemuaian? Saya, Kak. Iya, siapa? Absen 4, Asyifa Rosemary. Oke, Asyifa Lili. Silakan, Dek. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh suhu. Iya, benar, 100. Jadi, pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu zat karena pengaruh perubahan suhu. Kakak akan menampilkan PPT ya, Dek. Ditunggu sebentar. Perhatikan gambar berikut. Menurut kalian, mengapa botol kemasan sirup, kecap, saus, dan minyak goreng tidak pernah terisi penuh? Agar tidak menguap. Oke, baik. Terima kasih, Dek. Ini dilakukan untuk memberikan ruang, sehingga jika isi botol tersebut memuai terkena panas, maka tidak akan tumpah. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai pemuaian zat cair dan zat gas. Tujuan pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian mampu menganalisis proses pemuaian pada zat cair dan zat gas, dan mampu menyebutkan contoh pemuaian zat cair dan zat gas dalam kehidupan sehari-hari. Garis besar kegiatan pembelajaran hari ini yaitu diskusi, pengamatan gambar, pengamatan video, dan kuis. Perhatikan gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, pertanyaan apa yang muncul di benak kalian? Siapa yang menyampaikan pertanyaannya? Saya, Kak Zara Lufi. Oke, Zara Lufi, absen 31 ya. Pertanyaannya apa, Dek? Mengapa kalau air dingin itu balonnya kempes, sedangkan kalau air panas itu balonnya bentuk? Oke, bagus pertanyaannya. Terima kasih Zara Lufi. Kita akan berdiskusi ya. Nanti diskusikan soal berikut dengan teman sekelompok ya. Waktu berdiskusi selama 10 menit. Ini kelompok diskusinya sama seperti kelompok diskusi pada pertemuan pemuaian zat padat kemarin ya. Ini ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5, dan kelompok 6. Untuk pertanyaan diskusinya ini ya, Dek. Nomor 1, A dan B. Nomor 2, A dan B. Waktunya sudah habis ya. Nanti perwakilan kelompok 1, 2, dan 3 menjawab pertanyaan nomor 1A dan B. Kemudian perwakilan kelompok 4, 5, dan 6 menjawab pertanyaan nomor 2A dan 2B ya. Baik. Nanti perwakilan kelompoknya yang mau menyampaikan, sebutkan nama dan nomor absennya ya. Baik, kita mulai dari perwakilan kelompok 1. Siapa yang mau menyampaikan? Saya, Kak. Absen berapa, Dek? Absen 4, Asyifa Rosemary. Oke, absen 4. Silakan, Dek. Kesimpulan berdasarkan masalah di tabel adalah setiap zat cair memiliki koefisien muai volume yang berbeda-beda. Oke, bagus sekali jawabannya. Terima kasih ya, Dek. Kita beri tepuk tangan. Perwakilan kelompok 3. Coba perwakilan kelompok 3, siapa yang mau menyampaikan jawabannya? Kak. Kelompok 3. Oke, absen berapa, Dek?
14. 14 Herve Karini. Oke. Silakan, Dek. Yang A, rumuskanlah masalah yang sesuai dengan tabel di atas. 1. Berapa besar perubahan muai volume pada masing-masing zat? 2. Berapa nilai koefisien muai volume dari masing-masing zat? Kita lanjut ke kelompok 4 ya. Oke, siapa yang mau menyampaikan jawabannya? Keisha Areta. Keisha Areta, absen 18 ya. Oke. Silakan, Dek. Yang A, sebutkan 2 contoh pemuaian zat cair. 1. Air raksa pada termometer yang naik. 2. Air yang mendidih. Yang B, sebutkan 2 contoh pemuaian zat gas. Pertama, balon yang meletus terkena panas. Yang kedua, roda kendaraan yang meletus terkena panas. Oke, jawabannya bagus sekali. Terima kasih, Dek. Kita beri tepuk tangan. Oke, kita lanjut ya. Kakak akan memberikan penguatan materi ya. Nah, pemuaian zat cair. Nah, pemuaian zat cair. Zat cair hanya dapat mengalami pemuaian volume. Sehingga rumus-rumus yang digunakan sama seperti pemuaian volume zat padat. Tetapi perlu diingat, zat cair hanya mempunyai koefisien muai volume saja, tidak mempunyai koefisien muai panjang. Pemuaian zat cair pada dasarnya sama dengan pemuaian pada muai volume zat padat. Perbedaannya hanya terletak pada perbedaan besar koefisien muai. Pemuaian pada zat cair lebih besar daripada zat padat. Sebagai contoh, jika kita memasak air pada sebuah ceret, ketika air mendidih, maka air akan tumpah karena koefisien muai air lebih besar daripada ceret. Nah, setiap zat cair memiliki koefisien muai volume berbeda-beda. Ini ya contoh tabelnya, jenis zat cairnya dan koefisien muai volumenya. Perhatikan video berikut.
Sekarang anomali air. Nah, apa itu anomali air? Anomali air adalah sifat keanehan atau ketidakteraturan pada air. Ini ya grafik hubungan volume dengan suhu pada anomali. Nah, pada suhu 0 derajat sampai 4 derajat Celcius, jika suhu dinaikkan, nih, volume air menyusut. Nih, menyusut kan? Nah, kemudian jika suhu diturunkan, volume air memuai. Nih. Kemudian pada suhu lebih besar dari 4 derajat Celcius, jika suhu dinaikkan, maka volume air memuai. Nah, salah satu akibat anomali air atau akibat yang menunjukkan kebesaran Tuhan yaitu pada musim dingin, sungai atau laut hanya membeku pada permukaannya, sedangkan bagian dalam tidak beku. Sehingga ikan dan berbagai biotanya tetap bertahan di musim dingin. Besar pertambahan volume zat cair yaitu delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Kemudian besar volume zat cair setelah dipanaskan yaitu VT sama dengan V0 ditambah delta V. Untuk keterangannya, VT yaitu volume akhir dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik. V0 yaitu volume mula-mula dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Delta V yaitu perubahan volume dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Gamma yaitu koefisien muai volume dengan satuan per derajat Celcius. Dan delta T yaitu perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Nah, delta T yaitu T1 dikurangin T0. T1 yaitu suhu akhir dengan satuan derajat Celcius dan T0 yaitu suhu awal dengan satuan derajat Celcius. Contoh soalnya ya. Sebuah kaleng dengan volume 330 ml berisi minuman yang diisi penuh. Saat dibawa bepergian, minuman kaleng mengalami perubahan suhu dari 20 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Jika kaleng terbuat dari aluminium dengan koefisien muai volume 7,5 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius dan air minuman memiliki koefisien muai volume air 4,4 dikali 10 pangkat min 4 per derajat Celcius, apakah kaleng mampu menampung pemuaian air? Nah, untuk pembahasannya, volume awal kaleng yaitu 330 ml. Maka volume kaleng ketika memuai adalah VT kaleng sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah gamma dikali delta T tutup kurung. VT kaleng sama dengan, ini V0-nya kan 330 dalam kurung 1 ditambah gammanya ini 7,5 dikali 10 pangkat min 5 per derajat Celcius. Nih dikali perubahan suhunya 40 derajat Celcius dikurangin 20 derajat Celcius nih. VT kaleng sama dengan 330 dalam kurung 1 ditambah 0,0015 tutup kurung. VT kaleng sama dengan 330 ditambah ini jadi 1,0015. Jadi 330 dikali 1,0015. Jadi jawabannya 330,495 mili. Ini kan VT kaleng. Kemudian volume awal air.
sama dengan kaleng, yaitu 330 mili. Maka volume air ketika memuai adalah VT air sama dengan V0 dalam kurung 1 tambah gamma dikali delta T. VT air sama dengan 330 dalam kurung 1 ditambah nanti gamanya 4,4 dikali 10 pangkat min 4, perubahan suhunya 40 dikurangin 20. PT air sama dengan 330 dalam kurung 1 tambah 0,0088. PT air sama dengan 330 dikali 1 tambah 0,0088 sama dengan 1,0088. Jadi 330 dikali 1,0088 yaitu 332,904 mili. Nah, kita bisa melihat perbedaan volume akhir air yang lebih besar daripada volume akhir kaleng, yaitu sekitar 2,5 ml. Maka kaleng tidak dapat menampung air yang memuai. Nah, kaleng tidak dapat diisi penuh dengan minuman supaya ada ruang pemuaian untuk minuman. Nah, sekarang pemuaian zat gas. Gas juga memuai jika dipanaskan. Pemuaian pada gas juga termasuk pemuaian volume. Nah, untuk percobaan pemuaian gasnya ini ya, jika labu kaca dipegang beberapa saat, ketinggian cairan nih dalam pipet berubah. Saat dipegang, suhu gas dalam labu naik hingga mendekati suhu tubuh, lebih besar dari suhu ruang, sehingga dapat dikatakan gas memuai. Nah, saat labu dipanasi, gas memuai, timbul gelembung nih. Gambar 5.4 ini, gelembung udara nih sebagai bukti pemuaian. Kemudian gambar 5.5 ini, air masuk ke pipa kapiler sebagai bukti adanya penyusutan gas. Ini percobaan pemuaian gas ya, Dek. Nah, bila botol plastik dimasukkan ke dalam air panas, nih gambarnya, udara di dalam botol mengembang sehingga botol membesar. Kemudian yang ini, bila balon disiram air panas, nih, ukurannya, misalnya dengan mengukur lingkar balon, maka ukurannya bertambah. Perhatikan video berikut.
Nah, besar pertambahan volume zat gas yaitu delta V sama dengan V0 dikali gamma dikali delta T. Besar volume zat gas setelah dipanaskan yaitu VT sama dengan V0 ditambah delta V. Nah, pada tahun 1787, Jacques Charles melakukan percobaan yang menunjukkan bahwa semua gas memuai dengan koefisien muai yang sama sebesar 1/273 derajat Celcius. Sehingga dapat dimasukkan ke dalam rumus ini ya. Jadi VT sama dengan V0 dalam kurung 1 ditambah tadi gamanya jadinya 1/273 dikali delta T. Nah, untuk keterangannya, VT sama dengan volume akhir dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik. V0 yaitu volume mula-mula dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Delta V yaitu perubahan volume dengan satuan meter kubik atau sentimeter kubik. Gamma yaitu koefisien muai volume dengan satuan per derajat Celcius, dan delta T yaitu perubahan suhu dengan satuan derajat Celcius. Delta T yaitu T1 dikurangin T0. T1 yaitu suhu akhir dengan satuan derajat Celcius, dan T0 yaitu suhu awal dengan satuan derajat Celcius. Contoh pemuaian zat cair dan zat gas dalam kehidupan sehari-hari yaitu pemuaian zat cair. Contohnya yang pertama, termometer. Memanfaatkan pemuaian zat cair yaitu raksa atau alkohol pada tabung termometer. Yang kedua, air dalam panci akan meluap ketika dipanaskan. Untuk pemuaian gas, contohnya yaitu yang pertama, balon yang meletus terkena panas. Yang kedua, roda kendaraan yang meletus terkena panas. Sampai sini, apakah ada pertanyaan? Belum Sudah ada, paham? Kak. Belum ada, Kak. Sudah paham semua? Bagaimana, Dek? Sudah paham semua? Sudah, Kak. Sudah, Kak. Oke, baik. Jika sudah, kita kuis. Kita mulai dari nomor 1. Pada suatu percobaan memanaskan air dalam gelas Erlenmeyer di atas kompor yang mengakibatkan air tersebut meluap. Hal ini membuktikan bahwa siapa yang bisa? B, Kak. Saya absen berapa? 14. 14. Herve Karen. Oke, yang mana, Dek? Yang B, Kak. Yang B? Zat cair memuai jika dipanaskan. Oke. Kita lihat ya jawabannya benar atau salah. Nah, jadi jawabannya yang C ya, Dek. Jadi, kalau misalnya ini, ketika memanaskan air di atas kompornya, airnya kan meluap. Nah, hal ini kenapa? Karena muai zat cair lebih besar. Jadinya makanya zat cairnya tumpahkan meluap. Nah, karena muai zat cair lebih besar daripada muai zat padat. Ini ya, kata-katanya diperhatikan ya. Jadi, nanti kalau ada pertanyaan seperti ini, ketika memanaskan air kemudian meluap, nah itu membuktikan bahwa muai zat cair lebih besar daripada muai zat padat. Sudah paham? Sudah, Paham, Kak. Kak? Oke, baik. Kita lanjut ya. Nomor 2. Bukti bahwa gas memuai jika dipanaskan adalah, siapa yang mencoba menjawab? Saya, Kak. Absen berapa, Dek? Absen 23.
23 Ramadhani Keisha Kusuma. Yang mana jawabannya, Dek? Yang D, Kak. D. Oke, kita lihat ya apakah jawabannya benar atau salah. Iya, benar yang D. Yaitu balon karet yang berisi udara meletus karena dipanaskan. Kita lanjut nomor 3. Ban sepeda dapat meletus jika dipanaskan. Hal ini membuktikan bahwa gas mengalami... Siapa yang bisa? Saya, Kak. Absen berapa? Absen 4. Oke. Asifa Lili. Silakan, Dek. Yang B, muai volume. Oke, yang B ya. Coba kita lihat apakah jawabannya benar atau salah. Iya, benar. Jawabannya B, muai volume. Nah, sekarang kita buat kesimpulannya ya. Contoh pemuaian zat cair dalam kehidupan sehari-hari yaitu siapa yang bisa? Ayo, siapa yang bisa? Saya, Kak. Absen berapa? Absen 4. Absen 4, Asifa Lili. Oke, silakan, Dek. Pemuaian raksa pada termometer raksa. Pemuaian alkohol pada termometer alkohol. Oke, jawabannya benar. Contohnya yaitu raksa atau alkohol pada termometer yang memuai dan menyusut karena perubahan suhu dan air dalam panci akan meluap ketika dipanaskan. Kemudian, contoh pemuaian zat gas dalam kehidupan sehari-hari yaitu Saya, Kak Evania. Absen 9. absen 9. Oke, di Evania. Silakan, Dek. Contoh pemuaian gas yaitu pemuaian gas di balon udara, meletusnya roda saat udara panas. Oke, jawabannya benar. Jadi contohnya, balon yang meletus terkena panas dan roda kendaraan yang meletus terkena panas. Oke, untuk kegiatan pertemuan selanjutnya, kita akan latihan soal mengenai suhu dan pemuaian. Sampai sini apakah ada pertanyaan, Dek? Tidak, Kak. Oke, baik. Bagaimana kesan pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan, Kak. Oke, kenapa menyenangkan? Dapat menambah ilmu. Oke, Dek Fania menambah ilmu tentang apa, Dek? Pemuaian zat cair dan gas. Oke, baik. Terima kasih. Bagaimana dengan yang lainnya? Kenapa menyenangkan? Isara Luffy, kenapa menyenangkan? Dapat mengetahui contoh pemuaian zat cair dan zat gas. Oke, baik. Terima kasih Ramadhani Keisha. Untuk materi PPTN-nya nanti akan kakak share ya di WA Group dan juga di Google Classroom ya, sehingga nanti kalian bisa belajar mandiri di rumah. Kemudian jika ada pertanyaan, dapat ditanyakan ke kakak ya, Dek. Oke, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa penuh kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, kakak akhiri. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan ya, Dek. Semangat belajar. Selamat pagi. Jangan lupa subscribe, tekan tombol lonceng, dan like video ini.